ternyata syirik yang mereka lakukan, sihir yang mereka lakukan ini tidak hanya kepada manusia, tapi juga mereka lakukan terhadap benda-benda seperti kebun, supaya orang lain tidak mengambil hasil pisangnya, hasil kebunnya. Itu dibuatkan sihir, Pak. Enggak ke manusia juga. Langsung sampai kepada kebun juga dibuatkan sihir. Kemudian ada juga jemaah bertanya sama saya, Bapak dan Ibu, dia punya kapal untuk penyeberangan ke Singapura. Nah, kapal itu punya saingan, Pak. Kapal itu punya saingan. Jadi selama ini dia punya punya orang yang membantu agar yang beli tiket itu lewat kapal-kapalnya. Nah, di kapal itu diletakkan juga sesuatu, Pak. Nah, jadi mereka tanya tentang itu, bagaimana itu, kan saya tidak melakukannya kepada orang, Ustadz, katanya. Tapi saya hanya melakukannya kepada benda, tidak kepada manusia, katanya. Saya hanya melakukannya kepada kebun saya, kepada kapal kami, katanya. Apakah itu juga dihukum dosa? Kan kapal ini tidak diminta pertanggungjawaban, katanya. Tanah ini tidak diminta pertanggungjawaban, katanya. Kalau kepada orang, oke lah, orang itu nuntut. Kalau ini bagaimana, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah, salatan wa salaman wa atamma taslimi wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita bersyukur dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk beribadah pada subuh hari ini. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pengajian kita bulan terdahulu saya lupa, pengurus juga lupa mengingatkan, Pak. Sama-sama lupa, jadi minta maaf kepada Bapak dan Ibu tidak bisa hadir pada kajian kita bulan lalu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung tahun 2021. Di penghujung tahun. Berarti tak lama lagi Bapak dan Ibu usia kita berkurang 1 tahun. Masuk 2022 kita sudah semakin tua. Nah, kita semakin tua. Allah mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata thumma ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Gimana kamu mau kafir kepada Allah? Kamu mau ingkar kepada Allah? Awalnya itu kamu mati. Jadi awal-awal itu kata Allah kita mati. Kita masih dalam kandungan ibu kita. Tsumma ahyaakum. Lalu kita dihidupkan. Hidup ke atas dunia. Dalam proses hidup ini kita lemah, kemudian kita kuat, lemah, tsumma syaiba. Kemudian kita beruban. Kita beruban. Nah, kemudian kepada Allah kita kembali. Nah, wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah kita akan kembali. Berarti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sampai kepada proses syaiba, syaiba itu orang beruban. Nah, setelah itu turja'un lagi. Kembali kepada Allah setelah ini prosesnya lagi. Kuat, lemah, kuat, lemah, kembali kepada Allah. Awalnya mati, kemudian hidup, setelah itu Allah matikan,
lalu kepada Allah kita akan kembali. Nah, jadi kalau sudah ada uban, saya ada uban juga nih, Pak. Ada uban juga. Ibu-ibu ada uban? Enggak ada? Oh, ada. Ya, prosesnya kita dekat lagi nih, Pak. Karena sama-sama dekat, maka sama-sama mengingat-ingatkan bahwasanya hidup ini sebentar lagi akan kita tinggalkan dari dunia yang fana menuju akhirat yang abadi. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita sama-sama saling mengingat-ingatkan bahwasanya sebagai seorang mukmin kita watawasau bil haq watawasau bis sabri. Saling kita memberikan nasihat, berwasiat dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah di dalam Al-Qur'an yang berhubungan tentang kesyirikan Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Tetapi Allah tidak akan mengampuni satu dosa. Dosa apa itu, Pak? Dosa syirik. Nah, surat apa itu, Pak? Bapak Ibu. Surat apa, Bu? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi selain syirik Allah ampuni walaupun setinggi langit dan bumi. Apa Ibu? Apa? Tidak terkenal ya, Pak. Allah Subhanahu wa taala yaghfirudz dzunub, mengampuni semua dosa. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. La tusyriku bihi syai'a. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadisnya Nabi juga mengatakan demikian. Ada 7 macam dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah macam-macam dosa besar. Yang pertama itu adalah asyirku billah. Yang kedua as-sihru. Nah, yang pertama itu syirik, Pak. Jadi syirik ini adalah bosnya dosa yang ini tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat kepadanya. Kecuali dengan taubat. Fir'aun Bapak dan Ibu, Allah benamkan di Laut Merah itu karena syirik. Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, dia berbuat sesuatu yang tidak Allah senangi. Padahal dia juga tidak beriman kepada Allah sebetulnya, tapi dia mengaku diri sebagai Tuhan, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat-umat para nabi dan rasul yang lainnya yang awalnya mereka beriman, kemudian mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala, kemudian menyembah minta juga sama Allah. Kemudian mereka berpaling lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya karena mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu, Pak. Orang yang berbuat syirik, mereka menyembah dan meminta juga kepada Allah melalui Nabi Muhammad, mereka juga menyembah berhala. Dan syirik merupakan sumbangsih terbesar di mana Allah menurunkan azab kepada suatu kaum. Syirik, Pak, Ibu, sumbangsih terbesar datangnya azab, bala dan musibah. Jadi kalau kita ingin melihat Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa negeri itu hancur? Coba kita lihat di sana, ada kesyirikan atau tidak? Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak suka yang satu ini. Nah, tidak suka yang syirik ini. Jadi ketika kita berbuat syirik, kita menduakan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan hal yang seperti itu. Bapak-bapak suka diduakan atau dibanding-bandingkan ketika Bapak memiliki kemampuan atau bisa untuk melakukan sesuatu? Suka, Pak? Dibanding-bandingkan. Ibu suka? Tidak. Nah, Ibu tidak suka, Bapak tidak suka. Maka Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah tidak suka dibanding-bandingkan karena kita menyembah kepadanya lalu kita juga meminta kepada yang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tusyrika bi syai'a, kata Allah. La tusyrika bi syai'a. Jangan kalian persekutukan aku karena aku tidak suka dengan dosa syirik, perbuatan syirik yang itu merupakan perbuatan yang paling aku benci, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini banyak kita lakukan, Pak, Ibu. Secara tidak sadar kita banyak melakukan dosa syirik. Kadang kita menyembah kepada Allah, salat kepada Allah, kita memohon kepada Allah di masjid, tapi di luar sana, nah mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Bapak Ibu ya. Nah, di luar sana kita juga meminta kepada orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah atau perdukunan. Dan itu tidak boleh Bapak Ibu. Nah, tidak boleh karena merusak akidah kita, merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah iman itu berharga? Iman itu berharga. Bapak bayangkan orang beriman kepada Allah ini mahal. Masuk kita ke masjid, lalu kita tidak nyaman di masjid, padahal masjid base campnya orang beriman. Kita nggak nyaman di tempat kita markas kita ini. Lalu orang yang tidak nyaman di markasnya sendiri itu dipertanyakan imannya, Pak. Kita di masjid, markas orang beriman, tapi kita tidak nyaman di masjid, nah ini dipertanyakan imannya. Nah, karena mahal, utuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu mahal iman kita. Kita dihargai karena kita punya iman. Seperti sapi dulu pernah kita sampaikan Bapak Ibu, sapi yang gemuk itu harganya mahal, yang pedaging itu harganya mahal. Karena memang sapi dihargai dari dagingnya. Ada lagi burung burung perkutut, kemudian burung murai, Pak. Berkicau setiap sebentar, bahkan diperlombakan. Padahal dagingnya sedikit, tapi harganya 100 juta, 200 juta. Nah, kan ada perlombaan burung berkicau itu. Dagingnya sedikit, tapi harganya mahal. Karena burung itu dia hargai dari suaranya. Suaranya, Pak. Nah, kita manusia dihargai dari apanya? Dari imannya. Nah, meskipun kita tidak sempurna semuanya Bapak dan Ibu termasuk saya, tapi setidak-tidaknya kita sama-sama menuju kepada jalan kebaikan, saling mengingat-ingatkan. Kita yang paling berharga itu imannya. Nah, makanya kita saling mengingatkan jangan sampai iman kita ini tergadaikan karena yang berhubungan dengan hal-hal kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Bapak Ibu, syirik kepada Allah, dan Allah tidak ampuni dosa itu. Kalau berhubungan dengan dosa-dosa yang lain Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Tapi kalau syirik ini memang satu-satunya obat kalau kita ingin juga dosa ini diampuni oleh Allah, ini taubat nasuha, inilah obatnya. Jadi kalau terlanjur kita Bapak Ibu, kita selama ini nggak tahu, maka taubatan nasuha. Ini salah satu-satunya obat untuk mengampuni dosa syirik kalau kita sudah terlanjur. Yang kedua Bapak, Ibu, sihir. Ini sangat banyak terjadi di berbagai macam negeri. Termasuk saya Ibu Bapak ketika dulu sekolah atau di Man Kota Baru Ibu Bapak, itu ikut membantu orang dalam ruqyah. Meruqyah orang. Nah, itu ketika ada orang yang kita ruqyah, Pak, itu panas. Badannya itu kepanasan. Lalu kita tanya, nah kenapa panas? Ya ternyata setelah diperiksa seluruh badannya Ibu Bapak itu ada jimat. Kakinya ada jimat, di ikat pinggangnya ada jimat, kemudian di celananya juga ada jimat, kemudian di lilit pinggangnya itu ada jimat, itu di dompetnya juga ada jimat. Tulisan-tulisan yang di sana itu bahasa Arab, lalu ada gambar-gambar kuda, ada gambar-gambar elang, yang itu berbahasa Arab semuanya, tapi tidak bisa dibaca dengan utuh. Seperti saya pernah melihat jimat itu Bapak Ibu, summum bukmun umyum fahum, la-nya itu banyak. La. Kita kan satu saja, la yarjiun. Kalau ini la-nya itu banyak, Pak. Summum bukmun umyum fahum, la-nya itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, lalu dibakar. Ternyata ketika kita bakar, Pak, itu orangnya meronta-ronta. Panas. Ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, sihir ini dosa besar. Makanya kita tidak boleh berbuat sihir. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu mengatakan dalam Al-Qur'an, sihir ini merupakan perbuatan-perbuatan syaitan yang itu merupakan perbuatan yang pernah dilakukan juga terhadap Nabi Sulaiman.
Al-Baqarah 102 Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti wattaba'u ma tatlu syayatin, apa yang didiktekan oleh setan fi mulki Sulaiman, pada masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dituduh untuk melakukan sihir. Kata Allah, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidaklah berbuat keburukan, tidak berbuat kafir, tidak berbuat sihir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi setan-setan itulah yang berbuat kafir. Yu'allimunan nasa sihra, yang mengajarkan, yang membuat sihir, yang mempraktekkan sihir di masa itu. Jadi sihir itu perbuatan setan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bisa merasakan itu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau ada orang berbuat sihir nampak oleh kita bapak dan ibu, kita berlindung kepada Allah. Mau dia pakai ini, pakai itu, pakai ini dan sebagainya. Maka Rasul mengajarkan kepada kita tameng supaya kita jangan sampai terkena sihir. Yang pertama ruqyah pribadi Pak Ibu. Ruqyah pribadi, meruqyah diri secara sendiri. Caranya bagaimana Ustaz? Pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Surah apa Bapak Ibu? Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah 1 sampai 5. Hafal Pak? Kalau Al-Fatihah hafal ya? Nah, Al-Baqarah 1 sampai 5. Yang ketiga Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin, yang saya baca tadi. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sampai akhir Pak. Jadi sihir ini bisa yufarriqu ma bainal mar'i wa zawji. Bisa memisahkan antara istri dengan suaminya, suami dengan istrinya. Bisa berpisah orang suami istri. Nah, kemudian akhir dua surat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Nah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir ayat Nasrum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lalu Ali Imran 1 sampai 10. Nah, Ali Imran 1 sampai 10. Kemudian 3 surat terakhir dari Al-Qur'an. 3 surat terakhir dari Al-Qur'an. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas. Ini saja Bapak dan Ibu baca, ini merupakan azkar sabah wal masa, artinya zikir pagi dan petang dan ruqyah pribadi. Ruqyah diri sendiri, Pak. Orang berasa-rasanya kita tidak nyaman di satu tempat dan rasanya ini lain dari yang lain, kan Bapak Ibu bisa merasakan. Nah, bacalah ruqyah pribadi ini Pak. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 102, kemudian 2 surat terakhir dari surah Al-Baqarah, Ali Imran 1 sampai 10, 3 surat terakhir dalam Al-Qur'an. Ini ruqyah pribadi. Kalau Bapak Ibu bisa tambahkan, bisa juga. Nah, zikir-zikir yang lain, di antaranya apa? Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Panjang, Bu?
Iya Ustaz, panjang-panjang mana? Yang sampai ayat terakhir tadi aja dulu Pak. Dari Al-Fatihah sampai 3 surat An-Nas. Sebab Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikirimi kejahatan dulunya, buhul-buhul dari tukang sihir oleh orang Yahudi di Madinah, oleh orang Yahudi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini tentunya perintah Allah. Nah, lalu malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca 3 kul itu, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Maka sihir itu kembali kepada orang yang berbuat. Nah, atau bapak-bapak dan ibu-ibu, kan ada sekarang metode orang sihir itu dengan sihir ain. Sihir ain itu sihir mata. Ketika dia memandang kita langsung blank, atau kita langsung ikut aja apa maunya orang. Maka salah satu triknya ibu bapak yang berbahagia, kita pejamkan mata kita, lalu kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kalimatnya, dengan kalimatnya yang sempurna dari kejahatan makhluk. Nah, atau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sihir, Pak. Dan ini banyak terjadi, dan cerita-cerita tentang sihir ini bahkan sudah ada sejak zaman dulu kala. Ketika di Mesir, Bapak Ibu, saya ikut dengan kawan-kawan, ada juga melihat orang yang diruqyah. Itu ada seorang ustadz di sana, kita juga nengok orang yang kena sihir itu jinnya itu sejak masa Firaun katanya. Karena jin itu kan, setan itu usianya panjang, Pak. Nah, panjang usianya. Ditangguhkan oleh Allah sampai waktu yang dijanjikan, hari kiamat. Saya jin pada masa Sulaiman, saya jin pada masa Firaun. Itu markas saya di sana. Meskipun jin itu suka berbohong, nah, tapi memang usia mereka Allah panjangkan. Nah, sebagai antisipasi bagi kita bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setiap kali kita kegiatan, kita mulailah dengan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Pak, ini misalnya Ibu ya, kita kan tidak tahu Pak, di atas tempat tidur kita itu ada jin atau tidak, ada setan atau tidak. Kita kan nggak bisa lihat, karena memang dimensi kita dengan dimensi jin ataupun setan berbeda. Maka Nabi memberikan contoh, Bapak dan Ibu, memberikan contoh, kalau kamu mau datang ke tempat tidurmu atau mau tidur, di atas tempat tidurmu itu kamu sapu. Nah, kamu usap. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan mereka ada di sana. Nah, atau ketika kamu membuang air panas. Ibu-ibu dan bapak kan sudah masak mie pakai air misalnya, kan airnya angin tuh. Aja nih masuk ke lubang. Nah, kamar dimasukkan Ustaz, kok nak dimasukkan juga ke lubang, campuran air angin itu jadi dingin, silakan masukkan ke lubang. Jangan-jangan di lubang itu ada anak jin. Nah, atau bapak-bapak dan ibu-ibu mau membuang air kemana, ke belakang rumah. Nah, air itu panas, air itu campur dengan air dingin lalu buang ke belakang rumah. Bapak Ibu bisa baca ini, trik ini dalam kitab As-Sihru, sihir. Di mana-mana saja kadang-kadang jin itu Bapak Ibu kita nggak tahu ya, karena mereka makhluk gaib. Tapi sebagai antisipasi sebagai manusia yang kita tidak bisa melihat makhluk Allah yang lainnya, kita jangan membuang air panas ke dalam lubang. Tidak hanya jin, kadang-kadang di sana juga ada makhluk Allah yang lainnya yang tersakiti oleh kita. Atau ke tempat-tempat yang dimana di situ Bapak Ibu sekalian dilalui oleh banyak orang. Nah, ternyata di sana ada makhluk Allah yang lainnya. Nah, dia tak senang dengan kita, mengganggu kita, menggoda kita, kadang-kala membuat kita tak sadarkan diri. Nah, ini mungkin saja terjadi. Ini saya baca Bapak dan Ibu dalam kitab Kitabus Sihru, dalam hal pembahasan sihir. Nah, makanya sihir itu Bapak Ibu, apalagi orang yang melakukannya. Nah, orang yang melakukan terhadap orang lain, ini bahaya. Nah, jangan sampai Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita sampai berbuat sihir dan melakukan keburukan terhadap orang lain. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, ini dua contoh dosa besar yang saling mengingat-ingatkan di antara kita di akhir tahun ini. Yang pertama syirik, yang kedua sihir. Ini
Berbarengan dia Bapak Ibu. Syirik ini nomor 1, sihir ini nomor 2. Nah, dan ayat-ayat yang berhubungan dengan syirik serta hadis qudsi itu banyak sekali. La tusyrika bi syai'a. Kemudian dengan yang berhubungan dengan sihir, wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mudah-mudahan Ibu Bapak ya, kita terjauh daripada dosa-dosa seperti ini. Karena azabnya besar. Allah Subhanahu wa taala tak menerima amal kita. Kalau kita berbuat syirik, kita berbuat sihir. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Bapak dan Ibu sekalian? Saking bahayanya sihir ini, saking bahayanya syirik ini, innaka la law annaka ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrika bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kalau kalian minta ampun kepadaku, kalian memohon kepadaku, kalian meminta kepadaku, kalian betul-betul ingin untuk diampuni dosanya, Allah ampuni Pak, Allah ampuni. Tapi Allah mengantisipasi kita, Allah mewarning kita, la tusyrika bi syai'a. Yang satu itu, yang syirik itu, yang sihir itu jangan kalian lakukan. Kalau itu kalian lakukan, aku tidak akan mengampuni dosa kalian. Bahkan kalian tidak akan pernah bertemu denganku, kata Allah. Tidak akan bertemu denganku. Apa kata Allah dalam akhir surat Al-Kahfi? Wa may faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Akhir surat Al-Kahfi. Siapa yang ingin untuk berjumpa dengan Allah, yarju liqa'a rabbih. Bapak ingin bertemu dengan Allah, ibu ingin bertemu dengan Allah, falyamal 'amalan shalihan. Berbuat yang baik saja, berbuat yang bisa untuk menambah pahala kita. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah bersekutu atau menduakan Allah dalam ibadah. Jadi kalau ibu-ibu, ya Allah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, kita istighfar kepada Allah, kita mohon kepada Allah, tapi kita masih berbuat syirik, kita tak akan bertemu dengan Allah Bapak dan Ibu. Justru kita hanya menambah dosa. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, ini merupakan nasihat-nasihat kita sesama muslim pada pagi hari ini. Karena beberapa waktu yang lalu saya kegiatan dakwah di Batam Bapak dan Ibu. 4 hari saya di Batam, kegiatan ceramah. Itu jamaah banyak bertanya tentang syirik dan sihir. Nah, syirik dan sihir Bapak. Pertanyaan mereka itu luar biasa. Ternyata syirik yang mereka lakukan, sihir yang mereka lakukan ini tidak hanya kepada manusia, tapi juga mereka lakukan terhadap benda-benda seperti kebun, supaya orang lain tidak mengambil hasil pisangnya, hasil kebunnya, itu dibuatkan sihir Pak. Enggak ke manusia juga, langsung sampai kepada kebun juga dibuatkan sihir. Kemudian ada juga jemaah bertanya sama saya, Bapak dan Ibu, dia punya kapal untuk penyeberangan ke Singapura. Nah, kapal itu punya saingan, Pak. Kapal itu punya saingan. Jadi selama ini dia punya punya orang yang membantu agar yang beli tiket itu lewat kapal-kapalnya. Nah, di kapal itu diletakkan juga sesuatu, Pak. Nah, jadi mereka tanya tentang itu, bagaimana itu kan saya tidak melakukannya kepada orang Ustadz katanya. Tapi saya hanya melakukannya kepada benda, tidak kepada manusia katanya. Saya hanya melakukannya kepada kebun saya, kepada kapal kami katanya. Apakah itu juga dihukum dosa? Kan kapal ini tidak diminta pertanggungjawaban katanya. Tanah ini tidak diminta pertanggungjawaban katanya. Kalau kepada orang oke lah, orang itu nuntut. Kalau ini bagaimana kan? Bapak dan Ibu, dia perbuatan kitanya itu yang Allah lihat. Yang berbuat syirik, yang berbuat sihir, maka Bapak Ibu yang berbahagia, itu dosanya merupakan dosa besar. Karena kita meminta dan memohon selain daripada Allah. Padahal kita mengakui itu dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saja kita menyembah, hanya kepada Allah saja kita mohon pertolongan. Nah, inilah kira-kira yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan
tameng kita atau ruqyah pribadi kita masing-masing bisa untuk kita praktekkan dalam kehidupan. Nah, biar dapat semua ayatnya Pak Ibu ya. Pertama surat apa tadi? Al-Fatihah. Nah, dapat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Al-Baqarah 1 sampai 5. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul. Kemudian Al-Baqarah 102. Al-Baqarah 102. Ada ibu-ibu bawa Quran? Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunanna sas-sihra. Sampai 102 itu. Setelah itu dua surat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Apa sambungannya, Bu? Alhamdulillah. Itu sambungannya lagi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha sampai akhir. Dapat Pak ya? Ibu ya, alhamdulillah. Kemudian 3 surat Ali Imran 1 sampai 10. Surah Ali Imran. Nah, 1 sampai 10. Apa pangkalnya, Pak? Saya terus seperti anak-anak yang didiktekan. Apa pangkalnya, Pak? Ibu. Ali Imran ayat pertama. Ilaha illallah. Berarti Ali Imran jangan dibaca. Kalau Yasin, tahu Pak ya? Apalagi Ustadz banyak bahkan ada yang namanya Ustadz Yasin. Nah, coba lagi buka Qur'annya lagi Bapak Ibu ya. Awal surat Al-Baqarah, awal surat Ali Imran, awal surat An-Nisa, awal surat Al-Maidah. Nah, tapi 1 sampai 10. Kemudian akhir surat 3 surat dalam akhir Al-Qur'an. Hafal Ibu, Bapak? Nah, itu lihat Pak ya. Nah, itu murahnya 7 Ustaz ya. Yang pertama apa? Surat Al-Ikhlas. Lihat Pak Ibu? Nah, 3 kali Pak Ibu ya. Yang kedua Al-Falaq 3 kali. Dan ketiga An-Nas 3 kali. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu. Mudah-mudahan Iko bisa menjauhkan awak daripada orang lain yang berbuat sihir. Baca pagi sekali, sore sekali. Namanya azkar sobah wal masa. Zikir pagi dan sore. Nah, zikir pagi dan sore. Iko ruqyah pribadi, Ibu. Nah, mudah-mudahan awak terjauh daripada segala keburukan dan dosa. Ada Bapak Ibu nama tanya? Ada Bu? Bapak-bapak? Babu? Al-Fatihah. Al-Fatihah berayat. Al-Fatihah pun ayatnya datang. Berapa? 1 sampai 3? 1 sampai 7 alhamdulillah. Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5. Enggak Al-Baqarah dah Bu ya. Al-Baqarah 1 sampai 5. Terus Al-Baqarah 102. Kemudian 2 surat terakhir dalam surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Yang ketiga, yang keempat Ali Imran 1 sampai 10. Yang kelima, nah kalau simpelnya kata orang-orang trikul, 3 kali kul. Nah,
Seharusnya itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, hafal Ibu ya. Berarti yang sulit hafalnya itu Al-Baqarah 102 sama Ali Imran 1 sampai 10. Nah, sering-sering saja baca itu, Pak, Ibu. Nah, dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlu syayati Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kadang ada juga Bapak Ibu di antara kita itu kadang bermenung saja. Tatapannya kosong. Disapa enggak nyambung. Tapi dia tidak stres. Dia tidak tapi dia semacam penglihatan kepada tempat-tempat tertentu seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kan ada juga orang seperti itu. Nah, ini cobalah banyak berzikir kepada Allah dengan ruqyah syar'iyyah ini, ruqyah pribadi masing-masing kita. Nah, seperti yang saya bacakan tadi Bapak Ibu, itu insyaallah riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih. Bisa Bapak-bapak dan Ibu-ibu baca dalam Kitabus Sihru. Nah, kitab sihir dan penangkalnya. Saya baca-baca ini Bapak Ibu karena walau bagaimanapun kita antisipasi terhadap hal-hal yang berbau dengan keburukan. Bahkan kalau Bapak Ibu termenung, sering sedih, muram dan sebagainya, saya juga praktekkan saat-saat sekarang ini Ibu Bapak kadang sering menung, sering melamun. Nah, karena banyak pekerjaan, banyak kegiatan, itu kita tambahkan juga doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa minal ajzi wal kasali wa binal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Anda aulia rijal dah Pak. Ini adalah pakai nama bos tu. Pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kemurungan dan kesedihan. Wa minal ajzi wal kasal. Lemah dan maleh. Wa minal jubni wal bukhli. Panakui dan pilih balapi ari hujan payung bakapi. Pilih balapi Bapak Ibu ya. Kemudian wa a'udzubika min ghalabatid dain. Nabi mengatakan dan aku juga berlindung kepada Allah dari lilitan hutang. Kadang di lilitan hutang kok teman nuang orang. Iya Bu. Kalau jadi tibolo orang kredit Honda. Tibolo kredit auto. Umal selesai lo di Sukohil di bawah kole. Alah Pak acaranya lego setelah memanuang. Manuang tetapannya kosong. Ghalabatid wa qahrir rijal, dikuasai oleh orang. Nah, ini bagus Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebagai tawakal kita dan berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat Ibu ya? Sudah. Ada pertanyaan tadi, Pak? Saya enggak bisa itu yang 102 sama 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Tapi kalau yang ini surat terakhir dari Al-Quran 3 ayat terakhir, apa boleh ditambah dengan apa yang saya hafal, misalnya ayat kursi atau surat yang Jadi Bapak dan Ibu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil muttaqin mu'minin. Berbeda pula ulama di sini, Pak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul. Setelah ini buka Quran, Pak. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an itu syifa. Al-Qur'an itu sebagai obat. Semua ayat Al-Qur'an Ibu dan Bapak ini merupakan petunjuk dan obat. Cuman ada ayat-ayat tertentu disebut dengan ayat-ayat khususiyat. Ayat-ayat yang khusus, yang itu tuh dibaca oleh Nabi, yang itu tuh ditunjukkan oleh Nabi sebagai bentuk menjaga diri kita dari hal-hal yang berbau tentang perbuatan atau dosa-dosa tertentu. Nah, seperti ada sahabat yang mencintai surat Al-Ikhlas. Nah, apakah ia salah ketika membaca surat Al-Ikhlas ketika ia cintai surat itu? Tidak. Nah,
Sampai Nabi mengatakan, yuhibbuka li hadhihi surah yudkhilukal jannah. Kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas ini memasukkanmu ke dalam surga. Nah, lalu saya hafalnya surat Yasin dengan surat dengan ayat kursi. Apakah boleh saya membaca surat tersebut untuk saya dapat menenangkan hati saya? Silahkan Bapak, tidak ada masalah. Bahkan kalau ibu-ibu dan bapak-bapak membaca dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu lebih afdol lagi. Lebih afdol lagi. Nah, tapi kita tunjukkan beberapa potongan-potongan ayat tadi karena itu ada riwayatnya. Bapak dan Ibu bisa melihat di dalam Azkar Sobah wal Masa. Itu banyak dijual di toko buku Jaya, toko buku Asri ada. Zikir-zikir pagi dan petang. Itu Al-Fatihah. Karena memang Al-Fatihah itu disebut dengan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Dia kan 7 ayat. Mathani itu berulang-ulang. 2 kali diulang dalam solat jahar kita. Mathani berulang-ulang. Nah, itu kita baca Pak. Nah, makanya Al-Quran itu merupakan obat bagi kita. Jadi apapun yang Bapak Ibu baca dalam Al-Quran sebetulnya itu adalah petunjuk, obat, cahaya, bahkan menerangi hati kita. Ruh hati kita. Karena itu nama-nama Al-Quran. Nah, seperti firman Allah dalam Al-Quran, Al-Quran itu namanya juga ada ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Kami berikan kepada kamu ruh. Ruh di sini artinya Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu juga sebagai obat. Semuanya Bapak Ibu itu adalah kebaikan untuk kita. Cuman ada ayat-ayat tertentu khusus yang itu tuh berhubungan dengan sihir. Ayat kursi bagus juga Pak. Bahkan ayat kursi oleh Nabi SAW dibaca setelah selesai solat fardu, solatul maktubah, solat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Saya sebagai antisipasi ketika tidur Bapak Ibu itu sering baca trikul itu, kul huwallah, kemudian kul a'udzu bil falaq, an-nas. Setelah itu baca doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Doa akan tidur Pak. Biasanya kita doa tidur kita kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, bagus juga. Tapi ada lagi yang lain, yang ini riwayatnya sahih Bapak dan Ibu. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Coba ulang Ibu. Enggak. Ya, silakan Ibu, tidak ada masalah juga. Surat Al-Muluk itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'atun li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Thalathuna ayah minal Qur'an. Ada 30 ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Dia adalah surat tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, enggak ada masalah Ibu. Mau surat Yasin Ibu baca, hafal ya sudah surat Yasin, karena enggak hafal surat yang lain. Cuma saya tunjukkan yang tadi itu karena ada dibaca dan ini ada riwayat yang boleh kita untuk mengamalkannya. Tapi seluruhnya Al-Quran itu boleh kok kita baca, tidak ada masalah. Jadi Ibu mau baca surat ini, surat itu nggak ada problem. Nah, begitu Bu ya. Ada yang lain Bapak-bapak, Ibu-ibu? Nanti semuanya sudah hafal Pak ya? Sudah. Kalau sudah Pak, karena memang harus dipraktikkan Pak. Walaupun tidak akan semuanya teroptimalkan, sekurang-kurangnya kita sudah berusaha. Al-Fatihah sudah, oke, udah aman. Al-Baqarah sudah aman. Al-Baqarah 102 lagi yang belum Pak ya. Nah, sama-sama bisa Bapak Ibu baca nanti. Kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Ali Imran. Kemudian 3 ayat terakhir dalam Al-Qur'an. Nah, ini kira-kira dapat saya sampaikan Ibu dan Bapak. Kajian kita ini kita sumberkan dalam Kitabus Sihr. Nah, Kitabus Sihr artinya pembahasan atau buku tentang sihir yang dikarang oleh Syekh Abu Amru. Syekh Abu Amru dia seorang orang Mesir Bapak Ibu. Dia pakar ruqyah dia. Dan cara untuk mengantisipasinya, cara untuk menolaknya. Bisa Bapak-bapak dan Ibu-ibu
mempraktekkan ini, mudah-mudahan kita tidak terkena yang namanya syirik, kita tidak terkena yang namanya sihir. Karena dua dosa ini, syirik satu, berbuat sihir satu, ini dosanya besar, dosa besar Bapak Ibu. Kalau dosa besar itu apa tuh Pak? Bu, dosa besar itu apa tuh Bu? Ibu-ibu udah konsentrasi, lelon-celek lontong di belakang. Santalio ke lontong Pak. Dosa besar itu apa tuh Pak? Dosa yang Allah Bapak dan Ibu sekalian tidak akan mengampuninya. Nah, tapi Allah punya sifat maha pengampun. Maha lo pengampunnya Allah. Kok iyo nak kedua kalian dari dosa syirik kok taubatan nasuha, tapi yang diulangnya setelah itu. Diulang coba lihat itu namanya tobat sambalado kotik. Nyange-ange pode-pode makannya Pak ya. Demikian Ibu Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.